Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munur sutabatin nasr. Salahul wa ila ramasyaih. Muslim bi hadzal kitab arba'ina hadis an-Nawawi. Al-Imam Al-Allama Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Mulaqqab bil Imam An-Nawawi. Sulihi wa furuhi. Sun Mualim Hasan Mualim Salim Rabbani Mualim Yashul Hajam Ismail Rai Haji Aminuddin Haji Hasan Mamun Ayah Sanusi Sumari Qiyam Sumari Masyaikullah Wasulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wa zawil alim ajmain Anna Allah ya'li darajatin fil jannah ila alaina min barakatihim wa sararihim وأنوارهم وبيع المنافعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qiyamis samawati wal ardin wa nabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rusuli salawatuhu wa salamu alimil mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'id din. Bid-dalail al-qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'ami wa salul mazida min fadli wa karami. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-qahhar al-kalim al-ghaffar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوق المقرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمر على تعاقب السنين وبسنة المسنة المسترشدين المصوب بجميع الكليم وسماحة الدين صلوات الله وسلام على سائر النبيين المرسلين وعلى كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ونفعنا بعلومه wa bi barakati fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Babul Maghfirah. Pada malam hari ini pembahasan kita hadis yang ke-11 dari 42 hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Di halaman 23. Al-Hadithul 11 An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Al-hadisul 11 hadis yang ke-11 dari 42 hadis arba'in Imam Nawawi. Sanad hadisnya an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Arab itu menyebutkan nama itu nama anaknya gitu. Abi Muhammad. Muhammad itu nama anaknya gitu. Ayahnya Muhammad gitu. Abi Agung gitu. Abi anak siapa namanya? Laki? Patah. Abi Patah gitu. Ya Abi Patah, hai bapaknya Patah gitu. Jadi penyebutan nama itu begitu. Ya Abi siapa? Igo. Nah, ya Abi anak siapa namanya? Ilham. Yo. Igo Ilham gitu. Masya Allah. Ya Abi Zaki. Anak punya anak namanya Zaki kan gitu.
Jadi ayah Zaki gitu. Kalau manggil begitu. Jadi itu begitu memang pasnya. Abi Muhammad, ayahnya Muhammad, yang bernama Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan punya anak apa namanya? Namanya Muhammad, gitu ya. Sayyidina Hasan ini sibti Rasulillah, cucu Rasulillah. Binnya bin Ali bin Abi Thalib wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra Narha binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cucu namanya sibti Rasulillah sallallahu. Nah, Sayyidina Hasan ya, ini putra tertua daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya adik namanya Sayyidina Husain. Jadi Hasan kakaknya, Sayyidina Husain adiknya, kan gitu. Ini dalam ulumul hadis ini namanya sanadnya. Sanad hadis gitu. Sanad hadisnya. Sanad hadis dari Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi radulan huma, dan juga beliau ini adalah bunga hatinya. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bunga hatinya, cucu kesayangan gitu. Dan Rasulullah suka disebut apa namanya? Marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Husaini, kakek dari Sayyidina Hasan dan Husain. Bunga hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, Allah meridai keduanya. Allah meridai Sayyidina Hasan dan juga ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hafiztu, aku hafal. Ya. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafaztu, aku hafal. Ya. Hafiztu fi'il madhi. Ya. Masuk kepada matan hadis. Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Sayyidina Hasan gitu. Abinya Muhammad, ayahnya Muhammad gitu. Sayyidina Hasan ayahnya Muhammad, hafiztu, aku hafaz, aku telah hafal. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan, yang meragu-ragukan engkau. Da'ma yaribuka, tinggalkan. Ma-nya di sini ma'afa, apa? Da', tinggalkan. Ma yaribuka, apa yang meragu-ragukan engkau. Ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragu-ragukan engkau. Jadi yang ragu tinggalkan, yang yakin tuh yang kita ambil, gitu. Ragu-ragu apapun. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dalam Sunan At-Tirmidzi, ini namanya rawi. Rawi. Jadi kalau hadis itu ada sanad, ya, sumber hadisnya, kemudian matan, isi kandungan hadisnya, dan ada rawi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i.
Wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Dan Imam At-Tirmizi berkata, hadis mana suatu hadis yang hasan lagi sahih, baik lagi bagus. Hasan sahih. Kategori hadis, kualitas hadis itu dilihat dari sanadnya, dari jalur periwayatannya. Ini hadisnya hasan sahih. Kalau yang tingkatan yang tinggi, hadis sahih gitu. Setelah itu di bawahnya hasan sahih, terus hasan gitu. Kalau ini hasan sahih. Nah, sudah baik, sahih lagi, bagus lagi gitu. Ini Imam At-Tirmizi, seorang perawi hadis dan juga beliau min ulama'il muttahaddisin, di antara ulama-ulama ahli hadis ya, yang menelusuri jalur-jalur periwayatan hadis, tobakot-tobakotnya, dari tingkatan-tingkatan, dari mulai tabi'in ke tabi'in ke sahabat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Sayyidina Hasan ya cucu Rasulullah SAW yang tergolong sahabat gitu, tergolong sahabat. Ayahnya pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sahabat gitu, sahabat. Secara khusus sibti Rasulillah wa raihan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bunga hatinya, kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari keturunan-keturunannya lah, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak terputus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, ini hadis kategori min jawami'il kalim. Singkat, padat, tapi memiliki filosofi yang sangat mendalam. Singkat, padat. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang yakin. Yang ragu, apapun yang ragu. Dalam kita bersikap ragu-ragu untuk melakukan sesuatu gitu ya, ragu-ragu nih, tinggalin. Maka dari hadis ini turun satu kaidah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kaidah usul fikih. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Gitu. Jadi tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragu-ragukanmu. Itu baik dari aspek akidah, ibadah, ya, muamalah dan sebagainya. Gitu. Tinggalin. Dari segi akidah, dari sesuatu yang ragu-ragu kepada yang yakin, apalagi menyangkut akidah, menyangkut prinsip, menyangkut keimanan, ketauhidan, gitu. Yang benar-benar kita yakinnya. Iman itu kan keyakinan, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Hati membenarkan, lisan mengikrarkan, dan seluruh anggota tubuh mengamalkannya, membuktikannya dengan amal soleh. Gitu. Menyangkut akidah, yang ragu-ragu itu buang keraguan itu, tinggalin. Jauhi yang ragu-ragu itu. Yang kebimbangan ya.
terhadap satu masalah-masalah yang menyangkut keimanan, yang menyangkut takdir, ya, baik buruk, yang semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau timbul keraguan itu yang menyangkut akidah, apa iya, tinggalin yang gitu. Apa iya, yang melemahkan keimanan tuh. Apa iya ya? Iya apa ya? Apa iya? Iya apa ya? Gitu. Apa iya? Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, yang membuat ragu dalam keimanan, dalam akidah, tinggalin. Gitu. Yakin. Kita harus posisi yakin, apalagi menyangkut akidah. Nggak boleh ragu-ragu. Gitu. Al-Quran dalam awal surat Al-Baqarah sudah jelas. Dzalikal kitabu la raiba fi. Masya Allah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Meragukan aja dalam aspek akidah ini. Meragukan aja satu ayat daripada Al-Quran. Murtad i'tiqad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sensitif banget tuh kalau menyangkut akidah. Menghalalkan yang diharamkan bisa murtad juga. Mengharamkan yang dihalalkan bisa murtad juga. Gitu. Gak boleh kita ragu. Dulu di zaman Rasulullah waktu Isra Mi'raj saja banyak yang gak percaya dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hanya hitungan 3 jam perjalanan dini hari dari Salam ke Masjid Aqsa menembus, iya, sampai lagi sebelum subuh, nggak masuk akal. Banyak yang ragu tuh, ragu. Banyak yang nggak percaya, gitu. Dikompor-kompori sama Abu Jahal, dikompor-kompori sama Abu Lahab. Kamu percaya sama Muhammad? Katanya berangkat dini hari, tiba lagi sebelum fajar. Oh iya, mana mungkin? Naik apa ke sana? Dari Misharam ke Masjid Aqsa berbulan-bulan itu kalau dengan kendaraan unta. Wah, nggak masuk akal. Akhirnya tidak sedikit yang murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ragu. Meragukan ini. Wah, akhirnya kan bimbang ragu. Dikompong-kompori sama orang-orang kafir Quraisy. Ragu, bimbang. Gitu. Orang kafir itu begitu, sukanya ngompor-ngomporin, ya, membuat bimbang, membuat mang-mang, membuat ragu, gitu. Itu meragukan Isra Mi'raj aja murtad, apalagi meragukan sifat Allah. Nauzubillahi min, meragukan sifat Allah. Waduh, murtad i'tiqad. Meragukan salah satu sifat Allah, murtad i'tiqad. Nauzubillahi min dzalik. Dari segi keyakinan. Jadi yang meragukan itu dalam aspek akidah ini sangat fatal. Kalau menyangkut akidah itu sangat fatal. Karena menyangkut keimanan, gitu. Menyangkut keimanan. Dalam aspek ibadah, syariat juga ibadah nih, gitu. Nggak boleh kita juga ragu. Kita misalnya contoh, kita udah wudhu nih, sholat maghrib udah wudhu, gitu ya. Mau isya nih, ragu nih. Batal nggak wudhunya gitu. Gitu. Batal nggak? Jangan keluar angin ya ini. Itu ragu. Tinggalin yang ragu. Kepada yang yakin. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, yakinnya kita masih punya wudhu, yakin wudhu. Gitu. Tapi boleh. Hah?
Oh iya. Kalau kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apabila kita ragu akan jumlah bilangan rakaat, ambil yang sedikit. 2/3, ambil yang 2. Dan sebelum salam, sujud syahwi. Ambil yang sedikit, 2 atau 3, ambil 2. 3 atau 4, ambil 3. Kan gitu. Iya. Ambil yang, kalau yang 2 sudah pasti. Kalau yang 3 kan ragu. Yang 2 yakin. Yakinnya 2, ambil yang 2. Karena yang 2 itu yakin. Kalau 3 masih ragu. Gitu. Jadi ambil yang yakin, yang sedikit itu yang yakin. Yang banyak itu ragu. Gitu. 2 apa 3? 2 yakin. Yakinin 2. 3 atau 4? Yakinin 3. Dan sebelum salam sujud syahwi. Nah, itu juga salah satu di dalam ibadah. Wudu juga tadi. Yakinnya masih punya wudu? Yakin? Ya udah. Sholat isya, udah, nggak wudu lagi, kan gitu. Kecuali kalau sudah pasti keluar angin, itu nggak usah yakin ragu. Gitu. Udah yakin, udah jelas ada yang membatalkan, kan gitu. Keluar angin, kan gitu kan. Keluar angin. Yang tahu kan diri sendiri, kan gitu. Kalau kita ibadah terus kita dalam keadaan berhadas, la yaqbalullah salat ahadikum man ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah di antara kalian dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Ya, hadas kecilnya yang belum dihilangkan. Udah tahu deh apa namanya? Udah keluar angin. Baru soro-soro juga angin. Dikit ini, dikit juga angin. Gitu. Dikit juga angin, apalagi kalau ya efeknya ke orang yang sebelah, ya kan gitu. Yang sebelahnya ente kentut kagak wudu lagi, kalau itu jelas. Tapi ada kesunatan nih, belum batal sih gitu ya. Tapi kayaknya ngantuk gitu ya. Memperbarui wudu, man tawaddoa fahuwa mutawaddiun falahu hasanah. Siapa yang berwudu dalam keadaan sebetulnya dia masih dalam keadaan wudu, memperbarui wudu gitu. Memperbarui wudu. Ngantuk nih, wah, enggak beres nih kalau enggak wudu nih, biar seger, wudu lagi gitu. Gitu. Berasa nih mata kecapean, lelah, ngantuk gitu ya. Wudu lagi nih gitu. Wudu lagi. Nah, itu dapat 10 pahala. Karena melakukan satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalya. Satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Itu dari segi ubudiyah. Nah, dari segi muamalah juga begitu. Ragu-ragu. Halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Halal apa haram nih? Ragu-ragu nih. Misal gitu, masuk restoran tuh yang apa namanya, yang menunya itu campur-campur. Misalnya gini, kita nggak usah sebut restoran apa saja, yang namanya penggorengannya itu kan campur, habis masak yang macam-macam gitu yang diharamkan ya. Iya, ini 2 kan gitu. Kan nggak langsung dicuci kan gitu. Terus dimasakin gitu yang apa namanya? Siput atau apa kan gitu ya. Kita pilih-pilih itu yang benar-benar itu. Kalau kita ragu, tinggalin gitu. Tinggalin. Jangan sampai yang masih ragu-ragu, yang samar itu ya, orang yang nggak meninggalkan yang subhat nanti terjerumus ke dalam yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Kan gitu. Harus pilih-pilih benar-benar. Jangan sampai terprosok kepada sesuatu yang haram. Walaupun itu sedikit.
gitu. Ragu-ragu. Wah, nggak ada label halalnya restoran ini. Hehe. Nggak ada dari LP POM MUI ini. Wah, halal, sertifikat halal. Kan dulu sempat marak tuh beberapa apa namanya kuliner, tempat kuliner wisata itu yang masih samar ini, belum ada sertifikat halalnya kan gitu. Belum ada sertifikat resmi halalnya. Majelis Ulama Indonesia itu ada satu lembaga yang meneliti namanya LP POM. Apa? LP POM. Lembaga Penelitian Pangan Omnya apa itu saya lupa tuh. Penelitian oh iya benar. Belum ngopi sih jadi lupa ya. Lembaga Penelitian Pangan Obat dan LP. Oh, P-nya satu ya. Nah, Lembaga Penelitian Obat dan Makanan. Bukan dua P-nya. Ya harus benar-benar. Ini juga untuk brand kayak semacam apa namanya itu? Catering gitu. Gitu. Ini harus punya yang sertifikat halalnya. Makanan nih, hati-hati nih. Makanan sehat bergizi. Wah, yang didistribusikan ke anak-anak sekolah. Kan begitu. Ini kan semuanya kan dia menawarkan order. Catering ini order kan. Wah, bermunculan nih catering-catering baru nih. Ya kan? Nah, ini harus jeli nih. Ya kan? Ini catering yang sudah berlabel punya sertifikat halal. Jangan-jangan karena maraknya maksudnya kebutuhan yang sangat banyak, gitu kan? Memerlukan dana yang banyak, kebutuhan yang banyak. Takut ada catering yang baru-baru. Kan gitu. Ini pemerintah harus benar-benar kalau yang belum ada bersertifikat halalnya jangan dikasih izin untuk mendistribusikan makanan sehat bergizi untuk anak-anak. Karena pengaruh. Nah, dalam pendidikan itu ya pengaruh. Sayyidina Ali pernah diwasiati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Man akalal halala raqa qalbuhu wa man akalal harama qasat qalbuhu. Siapa yang makan yang halal, lembut hatinya. Sehingga berpengaruh kepada adab, akhlak, tingkah lakunya. Jadi baik gitu. Efeknya gitu. Sebaliknya wa man akalal harama qasat qalbuhu. Siapa yang makan yang haram, apa? Keras hatinya dan akan berpengaruh berdampak kepada akhlaknya gitu. Pinter sih pinter tapi keblinger. Kita mau generasi kita memang masih bagus, sehat bergizi, pinter yang bisa merangsang otak, bisa jenius. Tapi kalau menghasilkan hanya cerdas saja, tidak berkarakter, tidak berbukti luhur, nah ini menjadi tugas. Ini pengaruh makanan itu, ya Allah. Karena makanan akan masuk ke kemana? Akan ke usus, akan bercampur dengan peredaran darah, metabolisme darah. Darah itu yang memacu jantung segala macam. Nah, itu akan berdampak. Jadi kalau ragu, jangan. Ya, tinggalin dalam muamalah tuh. Yang subhat-subhat aja ya. Halal haram, masih ragu kan? Ragu masih samar nih. Ini halal haram ya? Kan gitu. Kayak tadi ya, masuk suatu restoran gini-gini. Halal haram. Yang di situ disuguhan makanan-makanan yang bukan untuk muslim gitu. Kan gitu ya. Pasti bercampur dong wajannya, penggorengan pasti bercampur. Bercampur. Jangan kan yang kuliner yang restoran makanannya yang restoran kuliner yang besar. Mie ayam aja pangsit. Oh, pangsit. Kalau jujur punya masjidnya
Pak maaf Pak, ini dicampur minyak B2B, minyak itunya tuh. Ya rasanya beda, lezat. Rame gitu tuh. Jangankan itu. Kalau ragu-ragu, yang banyak makan makanan banyak kan orang non muslim, misal Cina-Cina semua nih kan gitu kan. Misal gitu. Non muslim semua nih gitu. Si pedagangnya sih nggak ngomong. Saking laparnya main duduk aja. Kalau ragu-ragu, enggak. Yang makan banyak yang non muslim gitu. Tinggalin. Yang ragu-ragu tuh tinggalin. Hati-hati. Sedikit aja sesuatu yang bercampur dengan yang haram aja, yang subhat nggak kita tinggalin, nanti akan terjerumus kepada yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Ini dalam segi muamalahnya begitu. Transaksi juga, jual beli juga begitu. Jual beli online juga, pilih yang COD. Barang ada, bagus, baru bayar. Kalau yang apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Yang bayar dulu, apa namanya? Bukan apa? Udah ditransfer dulu tunai, terus baru dikirim barangnya. Apa namanya? Ya begitu deh, gitu. Ya. Nah ini kan nanti akan ada yang dirugikan. Speknya bagus nih, lihat dari foto, gambar segala macam gitu kan. Bayar transfer set sekian. Begitu barang datang nggak sesuai. Waduh, kok nggak sesuai ini? Tipenya, modelnya nggak sesuai apa yang diinginkan, nggak sesuai dengan apa yang digambar, gitu kan? Nggak sesuai dengan apa yang ditampilkan di internet atau apa yang gimana macam, nggak sesuai, merugikan. Di sini ada yang dirugikan, si pembelinya dirugikan, antarodin. Karena prinsip jual beli itu harus suka sama suka. Kalau ada sesuatu yang dirugikan, nah ini namanya tidak syar'i, tidak syariah, tidak apa? Fasad akad jual belinya, fasad, rusak. Muamalah jual belinya rusak. Jadi ini jual beli ini sekarang ini sudah dipengaruhi oleh transaksi jual beli Yahudi. Cara-caranya. Kalau yang cara Islam itu harus jelas barangnya, kan gitu. Penjual dan pembelinya ketemu, gitu. Barangnya jelas. Takutnya barang yang nggak jelas, ada cacatnya. Jangan kan yang online, yang langsung aja begitu, wah yang atas bagus-bagus. Wah dipilih yang bagus gitu ya. Bagus pak, bagus. Nggak ngeliat dibungkusinnya, ngambil bawa aja. Ada akal bulus tuh, akal bulus ente kan gitu. Yang kayak begitu-gitu tuh, aduh, culas. Ada aja pedagang yang culas gitu. Itu yang langsung, jual beli yang langsung aja masih ada yang begitu-begitu. Bagaimana jual beli online? Gitu ya. Mending inilah, kita terlalu dimanjakan dengan apa namanya? Teknologi, dengan hal-hal yang modern. Padahal modern itu kalau dalam bahasa Arab, modern mudirun, membahayakan. Modern mudirun pakai ba. Daran mudirun. Yang berhubung modern itu yang membahayakan. Membahayakan itu, hati-hati. Bisa membahayakan akidah, ibadah kita, pengaruh, syariat, muamalah kita, ubudiyah, muamalah, munakahat. Apalagi. Ya kan? Munakahat kita ini udah mulai ini. Nikah beda agama, kan gitu. Ragu nih, boleh apa enggak? Ya, nggak usah nanya Ustadz, kalau ragu jangan. Misalnya masih ragu, belum tahu hukum sebenarnya. Ragu, boleh apa enggak nih? Boleh apa enggak gitu kan? Beda agama nih, beda. Boleh apa enggak? Misalnya itu belum tahu, ragu, tinggalin. Gitu. Tinggalin. Jadi beralih pada satu yang kita yakin halalnya, lah yakin kebolehannya. Gitu. Nggak boleh menghalalkan yang diharamkan.
Nah ini kan unsur apa namanya, munakahat bagian dari syariat, berpengaruh juga kepada akidah. Menghalalkan yang diharamkan jadi murtad. Nauzubillahi min itu. Juga mengharamkan yang dihalalkan, kebalikannya juga murtad, i'tiqad. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh. Suatu yang halal itu dilarang. Gitu. Suatu yang dilarang itu dibolehkan. Enggak boleh. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang kita yakin, baik dari akidahnya, ibadahnya, juga muamalahnya, munakahatnya. Wah, sampai kalau kita bicara jinayah, siasat, waduh, belum bicara tata negara, belum bicara hukum-hukum ya, belum bicara ini. Wah, semuanya masih warisan Belanda, kan gitu ya, Belanda, gitu. Jadi jangan heran korupsi, tapi penjaranya kayak hotel, wah, gitu ya, nggak ada efek jerah. Sedangkan orang yang mencuri seharga 1 nisab emas saja sudah hukum potong tangan. Di bawah 1 nisab emas belum berlaku potong tangan. Misalnya kalau mencuri 1 nisab emas berapa? Emas nisabnya berapa? Kurang lebih 100 gram. Ya, 100 gram nih hampir 100 lah, 96,6. Kalau 1 gram 500.000, 50 juta. Gitu. Kalau cuman motor doang, kagak. Motor yang di bawah harga 50 juta kan gitu, nggak sampai potong tangan. Maling ayam doang. Nah, gitu. Jangan maling ayam, apa, nenek-nenek ngambil apa namanya, hasil apa dulu, kayu itu dihukum. Iya. Koruptor bebas tidak terbukti. Ya Allah. Hah? Berkelakuan baik lagi. Ya Allah. Berkelakuan baik dalam pandangan manusia, tapi belum tentu baik dalam pandangan Allah. Jadi ini sesuatu jawamiul kalim, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Singkat padat. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu, ila ma la yuribuka, kepada apa yang tidak meragu-ragukan engkau. Rasulullah sudah wanti-wanti. Perintahnya ini ya, perintah yang hukumnya wajib secara syariat. Wajib kita. Wajib secara syariat. Meninggalkan yang ragu dan mengambil yang yakin. Wajib. Kalau kita nggak lakukan, dosa. Namanya wajib, dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Dosanya kecil apa besar? Kalau bicara dosa, dosa kecil aja bisa jadi besar lama-lama kalau sering dilakukan. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah. Makanya kalau kita kembali kepada hadis ini, ya Allah, banyak dari kita ini sebagian umat Islam yang sudah terjerumus, ya, yang ragu malah diambil, yang belum ini halal haramnya malah dilakuin, kan gitu. Tinggalin yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Yang kamu yakin ambil, yang ragu jangan. Baik itu menyangkut akidah, ibadah, ya, syariat, muamalah, munakahat, jinayah, semuanya nih. Jadi kalau kembali kepada hadis ini, kita ini Islamnya belum kafah. Islamnya kita masih jauh. Islamnya kita itu masih jauh. Ya, masih jauh banget dari istilah kafah. Kalau kafah itu kan
Ya allazina amanu khulu fis silmi kafa, yang beriman, masuk kalian ke agama Islam secara kafah. Dalam tafsirul jalan yang dinamakan kafah itu tafsirnya ay hal minal muslim ay fi jami'i syara'i. Kafah itu menyeluruh pada semua aspek syariat Islam, semua-muanya. Kemudian muamalah, munakahat, jinayah, siasat, 5. Semua-muanya. Ya, kita sadar umat Islam ini belum kafah. Ubudiyah, peribadatan, muamalah. Wah, gimana muamalahnya nih? Kayak tadi itu kan, munakahat, pernikahannya masih ada dicampuri dengan nikah beda agama dan sebagainya. Munakahat. Jinayahnya bagaimana? Hukum-hukumnya, pidana perdatanya. Siasahnya, politik tata negaranya bagaimana? Belum kafah gitu. Kalau benar-benar kafah, 5 ini. 5 aspek syariat Islam. Jadi Rasulullah melalui hadis ini mengajak umatnya ini agar benar-benar ya memeluk agama Islam, menjalankan agama Islam, syariat Islam secara totalitas, menyeluruh. Jangan setengah-setengah gitu. Harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Jangan yang mau ambil enaknya aja. Zaman sekarang kan yang penting enak aja. Masuk ke restoran, enak nih sop. Wah. Enggak tuh. Ente tahu gak itu sop podok? Kejebak apa? Enak aja. Dagingnya enak. Di sop. Selesai makan kenyang, bertahap lagi. Diajak ini, kemudian temennya nggak bener lagi, waduh, enak ya, sering-sering kemari. Ya, udah selesai, pulang, tahu nggak tadi makan apa? Sop kodok, astagfirullah, sop kodok. Bukan sop buntut, sop sapi, sop kambing, bukan. Kodok jadiin sop, astagfirullahaladzim. Mengaruhnya itu kepada ibadah kita jadi males-malesan, doa kita nggak dikabul, mahjub. Doa kita ini ya kita introspeksi diri, kenapa doa belum nggak dikabul? Karena masih ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu, nauzubillah, yang kita nggak menyadarinya, ya. Kita sama temen habis menang judi online, woi kumpul sini, wah makan dia nggak tahu tuh habis menang judi online. Ditakdir, ya Allah ya Allah. Banyak ya? Hah? Banyak yang bener nih, sungguh terlalu. Enggak, maksudnya judi online banyak. Iya, ya Allah ya Rabb, kita udah dirusak dari segala aspek, ya. Iya, benar-benar. Anak diracuni dengan game online. Orang dewasa diracuni dengan judi online. Orang tua diracuni dengan pinjaman online. Alhamdulillah. Anak-anaknya game online. Orang dewasanya judi online. Orang tuanya pinjaman online. Astagfirullah. Ya Allah, sampai benjol-benjol. Biar sampai benjol-benjol. Sehingga image-nya sudah tidak sesuai, sudah melampaui batas. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Waduh, ngomong begitu. Orang tuh saking ini, jangankan yang halal, jangankan cari usaha yang halal, yang haram aja susah. Ya Allah, bukan orang bungur, bukan ya? Bukan orang bungur ya. Orang bungur nggak bangor-bangor ya. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu ya kemalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.